Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Putri, NPM 22111000231. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya sukai, yaitu tentang konsep diri. Di sini saya akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Hermansyah Trimantara MPD. Konsep diri merupakan pandangan terhadap diri sendiri, termasuk secara fisik, mental, dan kebiasaan. Menurut Gilbert Brooks, konsep diri itu adalah pandangan dan perasaan tentang diri. Persepsi diri ini bersifat sosial dan fisik. Konsep diri seseorang itu terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperolehnya dari interaksi lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang secara terus-menerus dari pengalaman. Contohnya, seorang bayi yang mengenal dirinya itu melalui cermin. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa konsep diri itu bukan terbentuk dari bawaan sejak lahir. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa konsep diri itu adalah pandangan diri sendiri terhadap diri, mengenai siapa diri ini, apa, dan bagaimana diri ini. Yang tersebut itu dapat dilihat dari komponen-komponen konsep diri. Sini saya akan gambarkan. Di sini ada dua diri ini ada identitas diri ini. Ideal juga itu kita ada ideal diri, di situ ada peran diri. Konsep diri itu citra tubuh, identitas diri, peran diri, fungsi diri, dan ideal diri. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu citra tubuh. Citra tubuh itu kumpulan sikap individu yang tidak sadari maupun tidak terhadap tubuhnya, termasuk persepsi masa lalu atau sekarang. Yang B itu ideal diri, adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri, pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Individu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompoknya, kemudian seseorang itu memiliki fungsi dalam kelompok masyarakat. Yang terakhir yaitu identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dan hasil observasi penilaian dirinya, menyadari bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri yang termasuk juga harga diri itu adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam perkembangan sosio-emosional. Perkembangan ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang pertama, perkembangan
usia dasar. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci. Pertama, perkembangan yang pertama dari anak-anak sekolah dasar itu ada karakteristik internal. Karakteristik internal ini ada karakteristik sosial. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada karakteristik perbandingan sosial. Kedua, karakteristik sosial, dan yang ketiga, karakteristik perbandingan sosial. Selanjutnya yang ketiga, ada karakteristik yaitu perbandingan sosial. Pada tahap ini, anak-anak cenderung membedakan dirinya dengan orang lain dengan cara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, karakteristik internal. Karakteristik internal ini, anak-anak lebih cenderung menjelaskan dirinya dengan menyebut karakteristik psikologi, bukan fisik. Contohnya, aku adalah seorang anak yang pintar dan baik. Itu termasuk ke dalam karakteristik internal seorang anak. Dan yang kedua yaitu karakteristik sosial. Sosial ini, anak-anak mendefinisikan dirinya dengan menjadikan kelompok-kelompok sosial itu sebagai acuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Contohnya, saya adalah anak ilmuwan cilik. Nah, dia mendefinisikan dirinya sebagai anak ilmuwan cilik karena dia masuk ke dalam ekstrakurikuler ilmuwan cilik secara kooperatif dan absolut. Contohnya, anak usia dasar tidak lagi berpikir apa yang dapat saya lakukan dan apa yang tidak dapat saya lakukan, tetapi mereka itu berpikir apa yang dapat saya lakukan dan apa yang dapat orang lain lakukan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri dan orang lain. Yang pertama yaitu orang lain. Ada kelompok sosial. Dan yang ketiga, pengaruh kelas sosial. Dan yang terakhir, ada pengaruh usia. Sudah jelas bahwa konsep diri atau harga diri itu pasti dipengaruhi oleh faktor orang lain. Berkembang dengan orang lain, berinteraksi secara fisik, setiap harinya mesti bertemu dengan orang lain. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup secara individu. Yang kedua, kelompok sosial. Dengan seseorang akan bergabung dengan kelompoknya secara terus-menerus, dia akan berkembang. Dan perkembangan itu mengikuti kelompok sosial, termasuk faktor-faktornya yaitu kelompok sosial. Yang ketiga, pengaruh kelas sosial. Juga berpengaruh untuk perkembangan konsep diri dan harga diri. Yang terakhir, pengaruh usia. Semakin usia itu bertambah, semakin dia berkembang, semakin berpikir lebih luas lagi, konsep diri atau harga dirinya itu mungkin bisa berkembang dan bisa berubah sesuai usianya. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money.